Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semuanya. Untuk sahabat Ram dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, baik di rumah maupun di kantor, yang terus ikut dalam YouTube channel kita ini. Untuk sahabat yang baru melihat YouTube channel ini, tidak bosan-bosan ya Bang, kita mengingatkan untuk dukung YouTube channel Ramla Official dengan cara like, komen, dan subscribe. Ditunggu. Sahabat Ram yang baru bergabung, untuk minggu kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat Ram, beberapa kejadian yang baru terjadi dan yang viral. Ini sudah ada Bang Ram, apa kabar Bang? Alhamdulillah, sehat-sehat pengacara. Alhamdulillah. Minggu kali ini kita ada pertanyaan dari sahabat Ram ini Bang. Ya. Mengenai beberapa hari yang lalu terjadi kerumunan di NTT, di Maumere NTT, di mana ketika saat itu Presiden sedang mengunjungi kota tersebut. Jadi banyak suara-suara netizen, khususnya karena kita melihat dari sosial media yang mengatakan apakah Presiden ini bisa dihukum karena telah melakukan kegiatan di tengah kerumunan. Karena ada terlihat di video juga terlihat Presiden melemparkan sebuah souvenir, katanya sih itu masker atau baju gitu, dan menimbulkan kerumunan gitu. Bahkan walaupun Presiden di situ menggunakan masker, bagaimana itu Bang? Ada yang mengkaitkan tentang kasus yang kemarin oleh Habib Rizik karena dia juga dihukum mengenai pasal kerumunan juga itu Bang. Bagaimana Ram menanggapi hal ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa, sahabat Ram dimanapun berada. Berkaitan dengan kejadian atau peristiwa pada saat kunjungan Presiden di Maumere NTT, disinilah nanti diuji rivalitas antara negara hukum dan negara politik. Karena kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 sudah menjelaskan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, restat, bukan negara kekuasaan, mastat. Akan tetapi dalam prakteknya banyak kita lihat bahwa hukum ini diatur oleh politik. Kita bisa melihat kondisi peristiwa yang terjadi pada saat kunjungan Presiden ke NTT yang baru-baru ini viral. Masyarakat menunggu bagaimana hukum diberlakukan. Apakah benar Indonesia sebagai negara hukum atau Indonesia sebagai negara kekuasaan politik. Kita sudah membahas, menguji pada episode sebelumnya tentang kerumunan yang terjadi pada saat kedatangan Habib Rizik ke Indonesia, dan pada saat Habib Rizik melaksanakan pernikahan anaknya. Di episode sebelumnya sudah kita bahas, pada intinya Habib Rizik diproses atas laporan masyarakat dan sekarang lagi menunggu proses persidangan. Hal ini pun sama kita melihat pada saat peristiwa kunjungan Presiden ke NTT. Sama-sama terjadi kerumunan yang hal ini menurut ketentuan undang-undang ini masuk kategori melanggar. Di dalam pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang sama dikenakan kepada Habib Rizik, yang berbunyi adalah setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan karantina kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta. Pasal 9 ayat 1-nya berbunyi setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Jadi kalau kita lihat secara jelas dalam video yang beredar viral, terjadi kerumunan itu disebabkan adalah kehadiran Presiden Pak Jokowi. Kita nggak bisa juga langsung menjudge apakah ini murni kesalahan Pak Jokowi atau memang protokol kepresidenan yang salah. Akan tapi seharusnya sebelum melakukan kunjungan ke beberapa daerah harus mengantisipasi terjadinya kerumunan ini, sehingga pihak keamanan atau protokol keamanan Presiden ini bisa mengantisipasi tidak terjadi peristiwa yang sama-sama kita lihat
terjadinya kerumunan yang masuk kategori melanggar Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur disambut warga Mauwere dengan antusias. Oleh karena itu, dapatkah Presiden ini diminta pertanggungjawaban? Ya seharusnya sebagai negara hukum sama di mata hukum. Equality before the law. Nah, jadi semua orang di mata hukum sama. Mau dia presiden atau rakyat biasa, apabila diduga melakukan suatu tindak pidana wajib diproses. Nah, bagaimana prosesnya? Ya kita serahkan kepada penegak hukum. Namun faktanya kita lihat pihak penyidik tidak merespon, tidak menerima laporan masyarakat atas peristiwa itu. Kalau menurut kita ya seharusnya dia dijalankan aja. Karena tadi itu prinsipnya bahwa Indonesia adalah negara hukum dan dalam hukum semuanya sama. Equality before the law. Nggak ada pembedaan antara masyarakat dan pemerintah. Kira-kira gitu Bu Siti. Jadi ya harusnya sama-sama diproses lah. Proses. Misalnya itu suatu tindak pidana gitu ya. Jadi untuk sahabat Ram yang sudah bertanya, semoga jawaban ini, dan untuk sahabat Ram yang lain yang belum bertanya mungkin mempertanyakan dalam hati ya Bang. Karena karena saya juga membaca beberapa kolom komentar netizen di YouTube yang lain Bang mengenai hal ini, mengenai kenapa presiden tidak disalahkan mengenai kerumunan. Ada yang juga yang membela bahwasanya ini bukan kesalahan presiden tapi protokoler. Tapi kan ya apapun itu kita untuk ke masyarakat tuh harus memperlihatkan hukum itu memang harus berjalan dengan baik, harus sesuai dengan protokolnya, koridornya kayak gitu. Justru atas pertanyaan-pertanyaan rivalitas di masyarakat itu antara bisa atau tidak diproses itu seharusnya penegak hukum menjawabnya dengan apa? Ya diuji kebenarannya di dalam pengadilan. Karena semua peristiwa hukum itu endingnya diputus di dalam pengadilan. Nah, sehingga itu tadi tercapainya negara hukum tadi, bukan negara kekuasaan. Jadi menurut kita sebaiknya dan seadil-adilnya supaya tidak ada rivalitas di dalam masyarakat dalam menilai suatu peristiwa yang sama. Kalau kita lihat kan peristiwa Habib Rizik dengan peristiwanya Presiden Jokowi di Maumere ini hampir sama. Nah, tinggal bagaimana nanti diuji apakah Pak Jokowi ini ada unsur kesengajaan atau memang kelalaian dari pihak keamanan kepresidenan. Nah, tetap harus ada dimintakan pertanggungjawaban karena peristiwa itu adalah peristiwa yang melanggar undang-undang. Kira-kira begitu maksudnya. Untuk sahabat Ram, semoga terjawab pertanyaannya. Dan yang lainnya juga yang masih mau bertanya mengenai masalah hukum, masalah updatean hukum yang terbaru, boleh ditanyakan ke Ramlo Official dengan cara boleh tulis di kolom komentar atau WhatsApp Ramlo Office, dan juga bisa ke Instagramnya Ramlo Official. Nah, untuk sahabat Ram, sekali lagi kita tidak jemu untuk mengingatkan yang belum subscribe untuk terus dukung YouTube channel kita biar kita semangat untuk mengupdate ilmu-ilmu hukum selanjutnya gitu. Itu saja. Kita akhiri dengan salam cakrawala hukum.